Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di video kali ini saya akan menjelaskan apa-apa aja sih fitur yang ada di dalam Sinta ya, dalam aplikasi Sinta. Jadi kenapa sih beberapa waktu lalu dosen tuh diwajibkan untuk memiliki Sinta atau bahkan disuruh untuk mengupdate data di Sinta. Tujuannya buat apa nanti akan saya bahas di dalam video kali ini. Oke, jadi ini kita langsung aja login ya. Untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki akun Sinta, silakan nanti login dengan memasukkan email yang didaftarkan pada saat kemarin daftar Sinta. Di sini saya pakai email yang domainnya @unukaltim. Passwordnya silahkan dimasukkan sesuai yang sudah didaftarkan kemarin juga, ya. Oke, kita login. Kalau sudah masuk dia akan seperti ini, login sukses ya. Kemudian di sini kita masuk ke My Profile. Nah, di sini Bapak Ibu akan lihat skor Sinta Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika masuk ke profile tuh udah muncul skor Sinta. Jadi Bapak Ibu jangan bingung kalau misalnya skor Sinta saya berapa ya. Bisa buka di profil Bapak Ibu sekalian di Sinta, atau Bapak Ibu ketik Sinta yang di luar ya. Maksudnya yang tanpa login juga bisa sebenarnya. Cuman saya mungkin tidak akan menunjukkan di video hal ini karena saya akan fokus ke dalam feature yang ada di dalam Sinta itu sendiri. Oke, jadi di sini udah kelihatan skor Sinta overall ini selama ini sejauh ini gitu ya, ada 108 kalau punya saya. Meskipun tidak terlalu tinggi ya. Kemudian Sinta skor dalam 3 tahun ya. Jadi ibaratnya kayak average-nya itu adalah 67. Di sini juga ada Scopus Index dan juga Google Scholar Index. Oke. Nah, tapi di sini akan yang mau saya munculkan bagaimana sih cara kita mendapatkan skor Sinta. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menunggu operator untuk mensinkronkan data Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sinkron data sendiri. Langsung aja ya kita ke My Sinta. Oh ya, sebelumnya saya kenalkan dulu operator untuk Sinta. Bapak Ibu bisa lihat di sini. List verifikator yang PT. Nah, di sini ada dua ya. Verifikator kita ada dua. Verifikator PT itu namanya LPPM Unukaltim. Jadi nanti bisa menghubungi LPPM. Verifikator LPPM sendiri ya ke saya, Retno pasti ya. Jadi nanti bisa menghubungin jika ada kendala-kendala dalam kendala-kendala yang dihadapi ketika buka Sinta gitu. Boleh nanti komunikasi atau diskusi dengan saya. Oke, di sini kita langsung masuk ke My Sinta aja. Nah, di sini ada banyak yang bisa Bapak Ibu cek ya. Ada publication Scopus, kemudian publication WOS, publication Google, publication Garuda. Jadi ada 4 publication yang bisa Bapak Ibu klik. Itu yang Scopus dulu. Nah, di dalam publikasi ini, Bapak Ibu tidak bisa menambahkan data secara manual. Jadi Sinta akan mencari secara otomatis nama Bapak Ibu di dalam websitenya Scopus. Dengan cara apa? Silakan Bapak Ibu klik synchronization. Jadi disinkronkan. Ini yang pernah kita bahas juga ya di dalam surat tahun lalu sepertinya, untuk mensinkronkan atau mengupdate data Bapak Ibu. Jadi cukup diklik sinkron dan send request. Jadi gampang banget, cuman seperti itu aja. Nanti kalau sudah, ini adalah laporannya, queue nomornya adalah nomor 2, jadi artinya ini pusat ya yang mensinkronkan, jadi dari pusat bukan dari kampus, itu ada antrian kita di nomor 2 gitu maksudnya, ketika kita mensinkronkan, tidak masalah. Jadi ada keterangannya, proses sinkronisasi kita on process ya, sedang diproses. Nah, jadi, dan kita berada di urutan nomor 2. Nah, kalau sudah kita refresh aja nggak apa-apa. Untuk menunjukkan masih proses ya, nggak apa-apa, yang penting sudah diklik sinkron. Lanjut ke menu yang kedua, kita publication yang WOS, kita cek. Nah, di sini tidak ada ya, tapi kita bisa klik sinkron juga, synchronization, jadi kita send request. Jadi nanti secara otomatis, saya sudah kebanyakan sinkron ya. Jadi secara otomatis Bapak Ibu nanti akan mendapatkan penelitian yang sudah Bapak Ibu publikasikan dimanapun itu akan otomatis masuk di Sinta. Tapi nanti Sinta yang mengkategorikan apakah dia masuk kategori publikasi Scopus, WOS, Google, ataupun Garuda. Tapi pastikan Bapak Ibu telah mengklik sinkronisasi tadi ya. Oke, lanjut untuk publikasi Google juga sama juga, kita tidak ada feature untuk menambahkan publikasi seperti di Google Scholar yang manual ya. Di sini tidak ada. Sinta beneran secara otomatis gitu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik
synchronization-nya baru send request. Ya, karena saya tadi sudah mencoba sinkron, jadi nggak boleh tuh, bisa dalam waktu 7 hari ke depan lagi. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, jangan suka mengklik sinkron juga gitu. Tapi nggak apa-apa, sering-sering diklik, misalnya hari ini diklik, beberapa hari ke depan diklik lagi. Jika Bapak Ibu merasa memiliki beberapa publikasi yang belum masuk di Sinta. Bisa dicek nanti di sini ya. Jadi saya ulang ya, publikasi di Sinta itu tidak ada yang dimasukkan manual oleh Bapak Ibu sekalian, tapi dia akan otomatis masuk ya, otomatis masuk karena Sinta ini udah tersinkron, terhubung ke beberapa website publikasi seperti Scopus, seperti ke Google Scholar, ke tadi yang Garuda dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya. Sama juga untuk yang Garuda ya. Jadi saya ulang, tidak ada feature untuk menambahkan di sini. Jadi kita langsung klik request synchronization. Itu aja. Oke. Kalau sudah, kita langsung masuk lagi ke buku. Buku juga ada. Nah, kalau buku Bapak Ibu bisa menambahkan add books di sini. Silakan ditambahkan. Masukkan data-data yang ada terkait buku Bapak Ibu. ISBN-nya silakan dicek, title-nya. Tapi ini title yang lain tidak akan muncul sebelum Bapak Ibu mengetik ISBN-nya dulu. Karena nanti ketika dicek dia otomatis akan beberapa terisi ya di sini secara otomatis ya. Nanti kalau sudah dicek sudah benar datanya, ini ada cover book-nya juga diminta ya. Jadi sampul bukunya diminta juga dalam bentuk JPG juga cukup. Jadi screenshot aja file Bapak Ibu yang covernya di screenshot, di save dalam bentuk JPG atau PNG, terserah PNG atau JPEG. Nanti di browser di sini untuk di-upload, baru diklaim. Nah, ketika Bapak Ibu ngeklaim, ini belum tentu masuk ke profil Sinta. Kenapa? Karena harus melewati verifikasi dari operator PT dulu, ya. Operator PT atau operator Sinta yang mengakses itu nanti. Jadi ada izin gitu, semacam izin harus melewati mereka dulu. Ketika Bapak Ibu mensubmit ini, nanti kalau sudah mereka oke, secara otomatis akan masuk ke profil Bapak Ibu sekalian. Lanjut ya, kita di sini juga ada yang lainnya, boleh diklik sendiri aja ya. IPRS ini juga ada. Oke, kita coba add. Ini tentang paten-paten ya. Jadi silahkan nanti dimasukkan di sini. Cek nomornya, nanti akan muncul. Ini akan terbuka semua menunya jika memang sudah terdaftar. Ya, ini untuk paten, silakan Bapak Ibu yang sudah punya paten diupdate di Sintanya. Nah, ada research di sini. Research ini ya, Bapak Ibu juga tidak memiliki menu tambah atau untuk menu menambahkan secara manual. Research di sini adalah research yang semua sumber. Jadi maksudnya Bapak Ibu pernah daftar di Bima, di Simblitamas, itu semua akan masuk di sini secara otomatis. Dan hal yang unik adalah penelitian Bapak Ibu yang dihibah internal universitas juga bisa masuk ke sini. Bagaimana caranya? Kan kita nggak bisa menambahkan ya. Jadi nanti itu akan didaftarkan melalui LPPM Unnu Kaltim. Makanya nanti silakan Bapak Ibu memberikan laporan kepada LPPM Unnu Kaltim ya, laporan penelitiannya, laporan pengabdiannya gitu ya. Yang nantinya akan didaftarkan sama operator untuk dimasukkan ke dalam Sinta. Jadi perlu diingat, Sinta tidak hanya terkait tentang publikasi juga ya. Jadi memang publikasi penting karena record dari Bapak Ibu ya untuk mendapatkan skor tadi. Nah, selain itu juga di Sinta Bapak Ibu juga bisa melihat publikasi bentuk lainnya seperti buku, paten ya. Tapi di Sinta juga bisa melihat data-data penelitian Bapak Ibu yang meskipun belum publish ya, tidak ada publikasi tapi sudah memiliki penelitian, boleh dilaporkan ke operator LPPM Unnu Kaltim untuk dimasukkan ke dalam sini nantinya ya. Oke, itu ya saya rasa Nah, coba kita cek. Oke, jadi ini pokoknya sih semua data-data yang dimasukkan sama LPPM, jadi bisa dicek ya. Bisa tahu dari mana? Ini bisa kelihatan di sini verified oleh siapa. Kalau 00 ini kan sudah dijelaskan ini source-nya dari Bima. Berarti ini udah valid secara otomatis ya. Bima ini dulu namanya Simblitamas yang sekarang udah berubah ke Bima. Nah, ini juga ada verified
by Retno Prastia atau Sekretaris LPPM UNU. Jadi operator atau operator dari LPPM juga bisa memasukkan data penelitian Bapak Ibu sekalian, asalkan ada laporannya ya Bapak Ibu, boleh nanti langsung menghubungi kami. Oke, lanjut. Jadi selain penelitian pun pengabdian juga masuk ya Bapak Ibu, namanya Comservice ya, bisa dicek di sini. Nah, jadi ini data PKM pun masuk ke Sinta di sini, tapi tidak ada fitur, kembali lagi tidak ada fitur untuk menambahkan judul baru yang input secara yang memasukkan data secara manual, tidak ada. Jadi tetap akan kita klik synchronization. Jadi data yang sudah dimasukkan sama LPPM ya melalui akunnya operator tadi itu akan masuk secara otomatis ke akun Bapak Ibu. Jadi bisa dicek ya. Nah, makanya jangan lupa untuk lapor ke LPPM terkait penelitian dan pengabdian yang sudah Bapak Ibu lakukan, karena tidak akan terdaftar di Sinta kalau tidak melapor, karena LPPM juga tidak tahu gitu ya. Nah, yang terakhir di sini ada produk prototype. Jadi kalau Bapak Ibu udah memiliki yang namanya produk jenis prototype ya, bisa dimasukkan di sini secara manual, silakan dimasukkan. Nah, jadi ini beberapa sudah masuk ya. Jadi prototype ini kalau memang sudah pilih, sudah ada di dalam bentuk penelitian ataupun dalam PKM, itu bisa diklaim sebagai prototype. Tapi bukan semacam klaim sembarangan ya, itu biasanya ada bukti lainnya. Misalnya kita coba klik ya. Nah, di sini ada bukti lainnya seperti cover dari yang sudah pernah kita lakukan dari si itunya ya. Oke, saya rasa itu cukup ya. Maksudnya dari prototipenya tadi ya. Jadi biasanya prototipe juga kita harus daftar, seperti kita mendaftarkan paten. Jadi kalau sudah daftar ini bisa kita masukkan di sini. Untuk covernya gimana, kemudian file yang menyatakan tentang prototipe itu sendiri. Oke, itu saya rasa cukup Bapak Ibu untuk penjelasan fitur-fitur Sinta. Ya, jadi jika ada pertanyaan lebih lanjut boleh nanti langsung komen atau langsung tanya ke sekretaris LPPM ataupun ke operator LPPM. Oke, demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.